Sebagian besar ibu, terutama ibu yang masih baru, tidak tahu berapa banyak ASI yang diminum oleh bayinya. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan ibu menyusui dan juga menimbulkan rasa khawatir apakah bayi cukup ASI atau tidak. Untuk itu, di video kali ini saya akan membahas tentang tanda bayi cukup ASI. Jadi, untuk sahabat pintar dan seluruh ibu yang mempunyai pertanyaan tentang tema ini, silahkan simak video ini sampai habis. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Selamat datang di channel Dewi Umbarsari. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanda bayi cukup ASI dan sekaligus menjawab rasa khawatir sebagian besar ibu menyusui yang masih baru. Sebenarnya bayi masih mempunyai cadangan makanan di dalam tubuhnya. Cadangan makanan tersebut diperoleh bayi dari plasenta ibu selama bayi masih berada dalam rahim ibu. Itulah kenapa bayi baru lahir belum memerlukan makanan atau minuman apapun selain ASI. Menurut teori dan juga beberapa pendapat, bayi bisa bertahan sekitar 48 jam hingga 72 jam pertama setelah bayi dilahirkan tanpa diberikan makanan atau minuman apapun. Bila setelah melahirkan ASI ibu belum keluar, bayi tidak perlu buru-buru untuk diberikan susu formula karena bayi tidak akan kelaparan, atau dengan kata lain, bayi masih dapat bertahan selama menunggu ASI ibu keluar. Di awal-awal saat menyusui, ketika ibu masih belajar menyusui dan bayi juga masih belajar untuk menyusu, banyak sekali ibu-ibu yang masih ragu apakah bayiku ini sebenarnya sudah cukup belum ya minumnya, atau ASIku ini sebenarnya sudah cukup atau belum ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi bayi. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut adalah tanda-tanda bayi cukup ASI yang dapat ibu perhatikan. Yang pertama yaitu berat badan bayi naik secara signifikan setiap bulannya. Indikator bertambahnya berat badan bayi ini menunjukkan bahwa bayi menerima asupan nutrisi yang cukup. Dengan kata lain, ASI yang diminum oleh bayi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan badannya. Kenaikan berat badan ini minimal adalah 500 gram sampai 1 kg setiap bulannya. Tapi tetap perlu diingat bahwa kenaikan berat badan ini biasanya baru terlihat setelah 2 minggu bayi itu lahir. Karena untuk di awal-awal persalinan atau di awal-awal kelahiran bayi masih harus beradaptasi. Kalau yang tadinya bayi hanya makan minum, tinggal tiduran aja, tinggal berenang-renang di dalam air ketuban, tapi bayi itu masih mendapatkan nutrisi dari plasenta si ibunya. Tapi setelah lahir, bayi itu harus usaha terlebih dahulu, harus berusaha untuk menghisap payudara ibu, harus berusaha untuk menangis agar ibunya itu mau memberikan ASI kepada bayinya. Dan itu semua butuh adaptasi. Adaptasi ini biasanya menyebabkan penurunan berat badan bayi saat lahir. Tapi yang perlu diingat, penurunan berat badan ini tidak lebih dari 10% dari berat ketika lahir. Jadi misalnya anak lahir dengan berat badan 3 kilo dan diberi ASI, maka penurunan berat badan yang normal itu tidak boleh lebih dari 300 gram. Jadi jika berat badan bayi menjadi 2.700 gram di minggu-minggu pertama setelah lahir, maka itu masih dianggap sebagai berat badannya normal. Nanti berat badan ini akan berangsur-angsur naik di minggu-minggu kedua serta di minggu-minggu berikutnya. Tanda yang kedua yaitu pipis bayi atau
bayi melakukan buang air kecil minimal 6 kali per hari. Jadi salah satu tanda bayi cukup ASI adalah banyaknya jumlah buang air kecil yang dikeluarkan setiap harinya. Ketika bayi mendapatkan kolostrum di hari-hari pertama saat dia lahir, maka ia hanya akan buang air kecil itu sekitar 1, 2, atau 3 kali dalam 24 jam pertama kehidupannya. Namun setelah bayi mendapatkan cukup ASI secara teratur atau setelah usianya sekitar 5 hari dan seterusnya, maka intensitas buang air kecilnya juga akan bertambah, yaitu normalnya adalah 6-8 kali per hari. Untuk melihat, usahakan di awal-awal kelahirannya jangan gunakan diapers yang sekali pakai. Jadi kalau bisa pakaikan popok kain terlebih dahulu. Gunanya yaitu untuk melihat apakah bayi ini sudah pipis atau belum. Jadi kalau misalnya tidak mau pakai popok kain atau misalnya orang tuanya malas untuk mencuci, apalagi sekarang itu masih musim hujan misalnya, masih sering hujan setiap hari, jadi takut popoknya itu tidak kering, maka kita boleh tetap memakaikan diapers sekali pakai, tapi tetap harus diperhatikan diapers itu dapat menampung berapa kali pipis, atau diapers itu sudah mengembung atau sudah terisi oleh air, maka itu kira-kira diapers itu sudah menampung pipis bayi berapa kali. Pada bayi yang cukup ASI, warna urinnya akan terlihat kuning dan juga jernih. Urin yang berwarna jernih ini dapat menandakan bahwa bayi cukup mendapatkan ASI atau cukup mendapatkan cairan. Sebab jika bayi tidak mendapat cukup ASI, maka urinnya juga akan berwarna lebih gelap karena bayi mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Tanda bayi cukup ASI yang ketiga yaitu payudara terasa lebih lembut setelah menyusui. Jadi cara ini adalah cara yang paling mudah dilihat dan bisa menjadi patokan bagi ibu-ibu apakah ASI keluar atau tidak. Jadi sebelum menyusui, ibu dapat meraba dulu payudaranya seberapa sih, atau setelah menyusui juga diraba lagi apakah agak kempes ataukah masih sama seperti sebelum menyusui tadi. Hal ini terjadi karena bayi telah mengosongkan ASI di payudara dengan sempurna sehingga payudara tidak lagi terasa keras. Tapi kalau misalnya sebelum dan setelah menyusui itu perbedaannya tidak terlalu jauh atau malah tidak berbeda sama sekali, itu berarti ada yang salah. Padahal misalnya bayinya sudah menyusu katakanlah selama 20 atau 30 menit. Tapi ternyata sebelum dan setelah menyusui payudaranya tetap sama aja. Berarti itu mungkin pelekatan si bayi atau teknik menyusuinya kurang tepat. Jadi akhirnya ASI juga tidak tertelan oleh si bayi. Jadi bayi cuma menghisap aja, ngenyot aja, tapi tidak mendapatkan cukup ASI. Untuk tanda yang selanjutnya, yang keempat yaitu bayi tidur nyenyak dan juga pulas. Aktivitas dan mood bayi akan meningkat setelah bayi itu menyusu. Ketika bayi mendapatkan cukup ASI, maka bayi tidak akan rewel kecuali jika memang terdapat masalah-masalah lain seperti sakit perut, ruam popok, atau sebagainya. Bayi juga dapat tidur pulas ketika bayi mendapatkan cukup ASI. Bayi biasanya akan bangun dan menangis karena lapar sekitar 2 jam atau 3 jam kemudian setelah meminum ASI itu. Begitu seterusnya hingga bayi itu berusia beberapa bulan terlebih dahulu. Tapi biasanya setelah menyusu, bayi itu akan langsung tidur karena ASI memicu produksi hormon endorfin yang dapat membuat bayi menjadi lebih nyaman serta tenang. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat dari warna BAB bayi. Warna BAB juga sangat penting sebagai tanda bayi mendapatkan cukup ASI atau tidak. Ketika bayi buang air besar pertama, biasanya
feses bayi itu atau kotoran bayi itu akan berwarna hitam dan juga lengket. Nah, feses yang berwarna hitam itu namanya adalah mekonium. Jadi saat bayi mengeluarkan mekonium, berarti tubuh bayi itu sedang membuang zat-zat bilirubin yang ada di dalam darahnya. Namun setelah mendapatkan ASI sekitar hari ketiga atau hari keempat dan seterusnya, feses itu akan berubah menjadi berwarna hijau dan kemudian berubah lagi menjadi warna kuning cerah atau dengan sedikit berair atau cair. Karena di dalam fesesnya itu mengandung cairan ASI. Jadi pastikan juga bayi buang air besar minimal 1 kali sehari. Tapi kalau misalnya bayi yang diberi ASI eksklusif, kadang bayi bisa tidak BAB dalam beberapa hari. Hal ini karena ASI itu merupakan zat yang mudah diserap oleh tubuh, sehingga zat-zat sisanya itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau bayi misalnya tidak BAB sampai lebih dari 2 minggu, maka harus segera menghubungi dokter atau tenaga kesehatan yang terdekat. Nah, hal ini berbeda dengan bayi yang sudah diberikan susu formula. Karena susu formula itu banyak mengandung zat besi, maka biasanya warna feses bayi pun juga akan berbeda. Warna feses bayi yang sudah diberikan susu formula biasanya akan berwarna agak kehijauan. Tanda yang terakhir untuk bayi yang cukup ASI yaitu bayi tampak sehat, warna kulit serta turgornya itu baik. Jadi jika bayi memperoleh kecukupan ASI, maka bayi akan selalu terlihat sehat. Bayi sehat biasanya ditandai dengan bayinya aktif dan warna kulit serta turgornya itu baik. Jadi bayi juga akan lebih aktif serta ceria ketika bayi itu bangun tidur. Hal ini tentu bagus untuk merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan bayi tersebut. Sama halnya dengan bayi yang mendapatkan ASI, bayi yang kurang ASI juga dapat menunjukkan tanda-tanda. Ketika bayi tidak mendapatkan cukup ASI, maka bayi dapat kekurangan nutrisi dan juga cairan atau dehidrasi. Hal ini dapat berpengaruh pada gangguan pertumbuhan serta perkembangan si bayi tadi. Jadi untuk tanda-tanda bayi yang kurang ASI, yaitu bisa dilihat dari berat badan bayi itu turun terus jika setelah 5 hari kelahirannya atau 5 hari bayi itu lahir, ternyata berat badan bayi tidak bertambah atau bahkan malah berkurang terus, maka ini bisa menjadi patokan atau tanda-tanda bayi tidak mendapatkan cukup ASI. Yang kedua, popok bayi itu diganti kurang dari 6 kali per hari dan cenderung kering setiap kali akan diganti. Selanjutnya, urin bayi berwarna gelap seperti jus apel atau kuning tua. Lalu bayi juga akan sering rewel atau lesu. Jika setelah diberi ASI bayi sering rewel atau masih lesu atau terlihat bayi itu tidak aktif, maka itu bisa menjadi tanda bayi tidak cukup ASI. Bayi yang sering rewel dapat pula menandakan bahwa bayi itu lapar. Selanjutnya, tanda yang terakhir, bayi yang kurang ASI atau tidak cukup ASI biasanya ditandai dengan mulut atau mata bayi yang tampak kering. Jika sahabat melihat tanda-tanda bayi tidak cukup ASI, sebaiknya segera berkonsultasilah dengan dokter, bidan, atau tenaga kesehatan terdekat. Dokter atau bidan akan memberikan saran bagaimana cara mengatasi masalah-masalah menyusui tersebut. Selain berkonsultasi pada dokter, teruslah menyusui bayi secara bergantian dari payudara yang satu ke payudara yang sebelahnya, agar ASI bisa dapat sepenuhnya kosong dan bayi juga mendapatkan cukup ASI. Sekian dulu informasi tentang tanda bayi cukup ASI. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa cukup untuk membantu mengurangi kegundahan serta kegelisahan hati para ibu-ibu muda yang baru menyusui. Silahkan share video ini jika sahabat merasa masih ada orang lain yang butuh video ini.
Silahkan tinggalkan pertanyaan dan juga sharing cerita di kolom komentar. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe supaya sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua para pejuang ASI, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.